Nah, setelah Yusuf mendapat mimpi itu, dia taat, dia nurut, maka dia menerima Maria. Nah, inilah pengampunan yang luar biasa. Saudara, dalam merayakan Natal hari ini, jujur, ada nggak yang masih punya koleksi musuh dalam hidup? Loh, saya tanya dalam hati saja. Nah, kalau ada di antara kita yang masih punya koleksi musuh, hari ini harus mengampuni. Jangan memakai tapi, jangan pakai kata itu. Bayangkan kalau kita mengaku dosa kepada Tuhan, lalu Tuhan bilang, tapi aku mau mengampuni kamu, tapi selesai. Jadi apa kita? Selesai. Tuhan mengampuni kita tanpa syarat, katakan amin. Maka seperti itu kita mengampuni saudara kita juga harus tanpa syarat. Hanya ada 3 penyebab mengapa kita susah mengampuni. Catatnya, hanya ada 3 penyebab mengapa kita susah mengampuni. Ada berapa penyebab kita susah mengampuni? 3. Nomor 1, karena kita sombong. Sombong dalam hal apa? Sombong merasa dosa kita lebih sedikit daripada dosanya saudara kita yang nyakitin kita. Karena Tuhan Yesus pernah berkata dalam Injil Matius, catat saja ayatnya, Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Catat ya. Matius 18 ayat 21 sampai 35. Tuhan Yesus memberi pelajaran pengampunan yang luar biasa. Saya pakai angka rupiah, ya. Oh ya ini. Baca terus ya. Coba terus ditayangkan ayat 22 setelah dibaca supaya waktunya. Hari itu ada seorang, saya pakai angka rupiah ya, berhutang 10 miliar rupiah pada orang yang punya uang. Sekarang bayangkan, utang 10 miliar, gaji sebulan 3 juta, kapan lunasnya? Nggak bisa lunas. Nah, lalu Tuhan Yesus berkata di perumpamaan itu, orang ini datang kepada yang punya uang, minta kemurahan hati. Kalau bisa biar utangnya dikurangi atau cicilannya lebih lama. Tapi yang punya uang dengan murah hati berkata, karena kamu meminta kepadaku, maka aku bebaskan hutangmu. Yang berapa tadi? 10 miliar. Ya. Nah, saudara saya tanya, kalau kita gaji 3 juta sebulan punya utang 10 miliar langsung bebas, kira-kira kita bagaimana? Senang saja, kecil sekali. Senang sekali. Apalagi? Wah, senang banget gitu ya. Wah, bisa sebulan tidak tidur itu semua. Oke ya, hidup tenang. Nah, betul ya, dengerin. Tuhan Yesus berkata, terusnya ayatnya jalan terus sambil dibaca supaya ngikuti. Lihat di layar. Orang yang baru dibebaskan, ya bilang aja kita ya kita. Yang punya utang 10 miliar bebas. Baru keluar dari yang punya uang. Kita ketemu teman kita yang setahun lalu hutang cuma 1 juta. Hutang kita berapa tadi? 10 miliar. 10 miliar. Bebas atau suruh bayar? Bebas. Tuhan Yesus berkata, begitu kita keluar dari yang punya uang itu, kita ketemu teman kita yang hutangnya berapa tadi? 1 juta. Coba baca. Ya, ini maka sujudlah kawannya, mohon kepadanya. Ya. Oh, ini yang punya utang tadi. Coba ayat 20 berapa sih? 27, coba 27-nya ya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga raja itu bagaimana? Membebaskan dan nah, perhatikan 2 kata ini. Membebaskan dan menghapuskan. Saudara, inilah cara Bapa di surga
menyatakan arti Natal kepada setiap manusia, membebaskan dan menghapuskan. Coba renungkan, apa jadinya kalau cuma membebaskan, tidak menghapuskan? Atau kebalik, apa jadinya hidup kita kalau hutang kita dihapus tapi tidak dibebaskan? Ngerti ya? Inilah perintah yang kita harus lakukan untuk siapa saja yang menyakiti, merugikan kita. Kemarin saya masih ada di Denpasar. Waktu saya mendarat dijemput oleh dua ibu, kakak beradik, saya kenal lama, tapi saya kaget. Di mobil dari bandara menuju ke tempat acara, ibu ini cerita, Koden, saya baru ditipu, habis sekarang, saya nggak punya rumah, saya harus kontrak, itu pun saya masih punya utang. Dia cerita 3 rumah ditipu mentah-mentah, dan orangnya lari nggak bisa dihukum. Saya kaget karena saya tahu, lah anak mantu cucumu tinggal di mana? Mereka juga kontrak di rumah kecil. Memang sedih, dan orang itu saya kenal baik. Nah sekarang nggak bisa dilaporkan polisi karena memang saya salah. Nggak ada surat perjanjian karena kenal baik. Tiba-tiba dia hilang. Saya tuh belum ngomong apa-apa, saya nggak bisa bayangkan ini orang. Tapi kalimat yang terakhir yang membuat saya langsung tepuk pundaknya. Saya mengampuni dan saya mengikhlaskan. Saya tahu Tuhan akan berurusan. Terus saya tanya, segampang itu? Dia jawab, hutang saya kepada Tuhan enggak tahu berapa triliun dan dihapuskan. Kok enggak ada yang ngamen saya cinta begitu? Iya, tepuk tangan dong, harusnya begitu. Saya bilang hebat. Walaupun sekarang enggak punya rumah, saya harus mulai kerja lagi kecil-kecilan, tapi saya bahagia. Suami, anak, cucu, menantu bisa mengikhlaskan. Saya merenung, sekian miliar 3 rumah habis. Saudara perhatikan, Natal tidak ada artinya kalau kita tidak apa? Mengampuni. Ayat 28 terus. Cepat, ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang berapa tadi? Ya, 1 juta. Utang dia berapa? 10 miliar. Hutang 1 juta kepadanya. Ia ngapain? Kita ngapain? Baca. Kita menangkap dan mencekik kawan itu yang utang berapa tadi? 1 juta. Katanya, bayar utangmu. Terus ayat 29. Ya. Maka sujudlah kawannya itu, seperti kita tadi sujud kepada raja itu ya. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dulu, hutang akan kulunaskan. Cuma berapa tadi? 1 juta. Terus ayat 30. Tetapi siapa menolak? Bukan iya kita, kok iya lagi. Kan kita bicara kita ya, kita menolak dan menyerahkan kawan kita itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Berapa? 1 juta. Ayat 31. Melihat itu, saudara-saudara kita yang lain sangat sedih. Lalu saudara kita itu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan kita. Terus raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, 10 miliar utangmu telah kuhapuskan karena kau memohonkannya kepadaku. Terus, ayo, lanjut, ayo, multimedia. Gimana multimedianya? Di sini, ayo, ya, ayo bisa dibantu, cepat-cepat. 30
3. Ya. Oh nggak bisa langsung digeser gitu ya? Enggak. Yaudah kita baca di Alkitab. Udah. Baca sama-sama. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Terus, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai kita melunaskan hutang kita berapa tadi? 10 miliar. Saudara bayangkan, enggak cuma kita harus balikkan 10 miliar, tetapi kita diserahkan masuk penjara dan diserahkan kepada algojo. Saya percaya semua kita selama hidup enggak pernah ketemu algojo. Tapi gini caranya mikir, apa bedanya algojo dan tukang pijat? Jawab, apa bedanya algojo dan tukang pijat? Enak yang mana? Nah, algojo lebih dari satu. Wih, jadi ayam geprek masih enak. Kalau kita di tengah algojo hancur, 10 miliar harus lunas karena tidak mau mengampuni. Ayat berikut. Oh, belum. Ya ini betul ayat terakhirnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap bukan kamu, kita. Apabila kita masing-masing tidak mengampuni saudara kita dengan segenap hati. Ini penyebab pertama kenapa kita susah mengampuni. Karena kita lupa dosa kita jauh lebih banyak kepada Tuhan daripada dosa saudara kita itu terhadap kita. Katakan amin. Dan kalau ada di antara kita merasa dosaku sedikit kok, aku nggak pernah tipu orang, aku nggak pernah cubit orang, aku nggak pernah ganggu orang, nah itu orang paling sombong. Karena kitab 1 Yohanes berkata, orang yang berdosa adalah orang yang merasa dia tidak punya dosa. Firman itu luar biasa. Maka itu hidup dalam ibu-ibu duduk aja, dengar firman lebih baik. Sudah, foto cukup sekali. Duduk. Ayo Pak Gembala duduk juga, jangan ikut muter saja. Alasan kedua, enggak Pak Chandra. Alasan kedua, kenapa kita tidak bisa mengampuni? Karena kita merasa dirugikan. Rugi ya, gara-gara perbuatan dia rugi. Saudara, ayo kita jujur. Siapa lebih banyak merugikan siapa? Antara orang itu merugikan kita dengan kita merugikan Tuhan. Siapa lebih banyak? Kita merugikan Tuhan. Jelas. Nah itulah orang yang sok baik hati. Enggak, aku enggak pernah merugikan Tuhan kok. Ada orang, saya tanya, loh kenapa kamu kok enggak memberi perpuluhan? Jawabannya, ya karena aku nggak pernah minta apa dari Tuhan. Ya kok seberi apa dong? Itu rohani sekali itu jawaban. Itu orang pelit. Jadi merasa, ya kalau aku nggak minta apa-apa dari Tuhan, ya jangan Tuhan minta apa-apa dari aku dong. Ngeri loh ada orang pelitnya kayak begitu. Jadi orang itu nggak mau diganggu hidupnya. Saudara ingat, sebaik-baiknya manusia, jujur kita sering merugikan Tuhan dalam hidup. Ya sudah. Maka itu kalau ada orang merugikan kita, terimalah. Contoh begini. Siapa, aduh ibu, tempat ibu dipakai orang sekarang. Ibu duduk mana? Dengar ya. Ada orang berkata begini. Saya ini baik pada semua orang. Tapi saya jangan diganggu. Jadi jangan coba-coba minta tolong saya, enggak, maaf. Toh saya enggak pernah minta tolong orang lain kok. Maka saya pun enggak ingin ada yang minta tolong saya. Ada orang seperti itu. Ngeri sekali, kenapa? Eksklusif. Iya, eksklusif. Aku enggak pernah telepon siapa-siapa untuk minta ini. Mana itu jangan sering telepon aku. Ada begitu. Keren. Ya enggak? Kalau ditanya, loh kamu kok enggak baca WhatsAppku? Lah bisa aku nggak pernah WhatsApp kamu kok. Ngeri sekali ada orang kayak begitu. Jadi jangan tuntut. Nah hati-hati.
Yang ketiga, apa penyebab kita tidak mau mengampuni? Karena kita ingin balas. Ada orang berkata gini, Tuhan, saya pasti nanti bertobat Tuhan, tapi izinkan 5 menit saya balas dia dulu. Keren gak orang kayak begitu? Lo ada loh. Saya sampai heran, ini orang nekat sekali. Awas ya. Saya ulangi lagi, ada orang ngomong begini, Tuhan, saya pasti bertobat Tuhan, saya janji bertobat, tapi saya minta izin 5 menit saya balas dulu, saya bisa bertobat. Di sini nggak ada, di sono dulu. Inilah 3 penyebab mengapa kita sulit berdamai dengan orang lain. Berita Natal yang pertama disampaikan oleh seluruh malaikat surga yang menyanyi memenuhi angkasa. Dan ketika Tuhan Yesus lahir, damai di bumi kepada orang yang disayang Tuhan. Nah, berita damai ini yang setan paling gak suka. Dan menyedihkan, setan berhasil mencuri damai dari dunia ini. Ngeri, setan berhasil. Buktinya apa? Perang di mana-mana. Kita nggak usah mikir perang Ukraina, Rusia, perang Hamas, Israel. Ayo, saya tanya jujur. Di rumah banyak nggak perang? Banyak bertobat. Nah, ayo hari ini sebelum kita mikir mengampuni orang lain, ayo jujur suami istri, mertua menantu, ada damai nggak dalam hidup suami istri? Oh belum. Tengok lagi. Awas ya, hari ini harus ada damai. Awas ya, jangan berkata gini, Pak Pendeta, saya tuh nggak punya musuh, cuma ada 6 orang, saya tuh malas ketemu. Sama goblok. Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Ada nggak kira-kira orang seperti itu? Oh, tuh ada ngangkat tangan lagi. Cepat bertobat ya, cepat bertobat. Nah, masih itu. Sudah, kalau sudah bertobat ya sudah, Tuhan tahu dulu ya. Pokoknya Tuhan tidak ingin ada hati jahat di antara kita. Siapa yang pernah berkata begini, Tuhan, kenapa Tuhan kok pilih kasih? Aku tahu loh Tuhan, tetanggaku itu kejam, jahat, tapi hidupnya enak Tuhan. Aku ini sungguh-sungguh dengan Tuhan loh, paling rajin kalau ke gereja. Aku ini kalau doa paling lama. Tuhan, kenapa doaku nggak dijawab? Kalau saudara pernah berkata seperti itu hari ini, di Natal yang harus kita kenali makna yang sesungguhnya, pasti ada yang nggak beres di hati saudara. Iya tadi. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian kepada kita kalau kita masing-masing tidak apa? Mengampuni saudaraku dengan segenap hati. Yaitu tadi, mengampuni dengan segenap hati artinya menghapuskan hutang dan membebaskan hutang. Ini yang Tuhan harus kerjakan dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita tetap sebagai orang berdosa. Mari kita buka Mazmur 73 ayat 1. Mazmur 73 ayat 1. Ya, Ibu sudah yang baru datang nggak usah bicara Bu, dengar dulu ya. Lihat ini Mazmur 73 ayat 1. Kita lihat. Ya. Sesungguhnya Tuhan itu ngapain? Baik. Stop dulu. Ternyata menurut firman ini, Bapa di surga tidak bisa baik kepada semua orang. Hanya orang yang punya sikap hati seperti ini. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi kita yang tulus hatinya dan bagi kita yang bersih hatinya. Tulus hati dan bersih hati itu artinya nggak ada titik setitik pun, nggak ada noda sekecil apa. Hati ini bersih.
nggak ada dendam. Mungkin kalau dendam terlalu besar, nggak ada ingat-ingat salahnya orang. Yang umurnya sudah kepala 6, kepala 7, iya dek, kenapa? Ada yang ngikutin, pintar, berarti anak itu dengar loh. Lihat itu, yang tua-tua kalah sama anak kecil. Adik, siapa namamu? Siapa namanya? Anak siapa itu? Yang mana anaknya? Om ingin kenal. Siapa namamu? Mamanya bilang dong, mamanya diam aja. Siapa namanya? Loh, mamanya ada enggak? Enggak, mamanya mananya? Saya mau tanya. Ada enggak? Oh, neneknya. Ya Oma, siapa namanya? Oh, Gibran. Umur berapa Gibran? Berapa Gibran? 5 tahun. 5 tahun bisa kau jawab loh. Dengar ya, yang kepala 6, kepala 7 itu biasanya musuhnya lebih banyak daripada umur kepala 4. Oh, enggak ngaku. Betul tidak? Saya ulangi ya. Yang umurnya kepala 6, kepala 7 pasti koleksi musuhnya lebih banyak daripada umur kepala 3, kepala 4. Betul tidak? Tapi menurut firman ini, mau usia berapapun saudara dan saya harus punya hati yang bersih. Nggak ada koleksi musuh. Saudara, satu-satunya tempat yang paling rahasia di hidup manusia adalah hati. Yang tahu hati manusia cuma orang itu sendiri dan Tuhan. Tidak ada orang lain. Suami istri menikah 60 tahun, 70 tahun, 40 tahun, 30 tahun, tetap dua orang itu nggak pernah tahu isi hatinya masing-masing. Maka itu di dunia ini tidak ada hakim yang adil. Karena kalau hakim di dunia ini diberi otoritas oleh Tuhan untuk bisa baca hati terdakwa, maka semua pengadilan di dunia cukup sekali langsung putus. Maka itu hakim perlu saksi untuk memutuskan hukuman, karena dia nggak berani kalau nggak ada saksi. Dan ini yang luar biasa. Karena Tuhan itu satu-satunya pribadi yang paling tahu isi hati kita, maka itu Tuhan paling benci kepada orang munafik. Kenapa di Perjanjian Baru tertulis jelas Tuhan Yesus lebih mudah bersekutu dengan pezina, perampok, pemungut cukai daripada orang-orang Farisi, imam-imam, tokoh-tokoh agama yang sok rohani tapi munafik itu. Karena Tuhan tahu isi hati kita. Kenapa kita bohong dia? Nah, jadi hari ini kalau ada yang rajin doa puasa, rajin doa pagi, misalnya doa pagi aku 6 jam, doa siang juga 6 jam, doa sore juga 6 jam, jangan dipuji. Ini orang malas, ya kapan kerjanya? Enak aja doa terus, hutang nggak dibayar, sembunyi di menara doa, awas kamu. Setuju? Kurang ajar semua. Itu banyak khotbah yang salah sebenarnya. Ada orang begitu rohaninya. Waktu saya ngomong soal doa puasa, dia terus, kenapa Pak mati lagi? Mati, kenapa? Oh, kau putus-putus yang dengerin capek. Kau diputus-putus. Oh, dengar ya? Ada orang begitu rohani. Waktu itu saya ngajar soal doa puasa. Wih, dia tersinggung. Padahal niat. Nggak bisa doa puasa seperti itu. Saya ini kalau doa puasa sebulan itu 40 hari. Dia enggak, karena dia sombong. Terus saya itu diam dulu. Begitu saya diam, oh ya salah ya. Ya salah Pak. Mau sebulan cuma 30 hari kok Bapak doa puasa 40 hari itu. Yang 10 hari ngutang di mana? Nah, ini orang sombong sekali. Hari ini sadar, doa yang panjang, puasa yang sering, baca Alkitab rajin, suka memberi perpuluhan persembahan, tapi kalau hati tidak beres, kebaikan Tuhan tidak bisa dirasakan. Jangan main-main dengan ayat.
Jadi yang masih suka kecewa dengan Tuhan, jangan salahkan Tuhan, periksa diri. Masih ada koleksi musuh. Saya beri contoh saja ya, ini umum. Jujur, firman Tuhan atau firman mama mertua yang lebih gampang dihafal? Coba jawab, ayo. Firman Tuhan atau firman mama mertua lebih gampang dihafal? Nah, kenapa firman mama mertua gampang dihafal? Karena direnungkan siang dan malam. Maka itu hafal terus. Firman Tuhan kita lupakan. Awasnya. Saya buat penelitian ini. Kenapa ya? Ada mama mertua bisa begitu cerewetnya, bisa begitu kejamnya pada mantu. Ternyata penyebabnya 80% lebih waktu dia jadi mantu digitukan oleh mama mertuanya. Berarti dia nggak mengampuni mama mertuanya. Maka itu ketika dia jadi mama mertua punya mantu, balas dia. Ini loh jahatnya tidak mengampuni itu. Ngeri sekali. Maka itu penghalangnya ya ini, hatinya nggak bersih. Orang yang hatinya kotor, maaf, jawab, pasti mulutnya kotor. Betul? Maka itu kalau ada orang yang mulutnya kotor, jangan minum sabun. Nggak bisa. Iya, yang mati bukan dosanya orang. Bagaimana supaya hati bersih, maka mulut bersih? Yohanes 15 ayat 3. Tuhan berikan janji yang luar biasa. Nah, kalau ada yang nggak setuju khotbah ini, makna Natal sesungguhnya jangan salahkan saya. Kan Pak Pendeta Chandra, karena dia milih tema. Yohanes 15 ayat 3. Ayo kita lihat ayat ini ya. Siapa sudah bersih? Saya, pintar semua. Baca sama-sama. Saya memang sudah bersih karena firman yang telah Tuhan Yesus katakan kepada saya. Baju kotor kita cuci dengan sabun cuci. Hati kotor, jangan minum sabun. Tapi terima firman, baca firman, renungkan firman, lakukan firman. Hidup ini bersih. Orang yang hatinya kotor, mulutnya pasti kotor, otaknya juga pasti kotor. Betul? Karena semua sumber hidup itu dari hati. Orang yang rajin ke gereja, dengar khotbah, catat khotbah, belum tentu firman ada di hatinya. Karena kita punya istilah, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Jadi nggak pernah ngerti. Saudara, biar Natal tahun ini merubah semua konsep hidup kita. Ampuni semua orang. Ingat, ada berapa penyebab kita nggak bisa ngampuni? 3. Apa saja? Karena sombong, merasa benar, nggak berdosa seperti orang itu. Nomor 2, kan nggak mau rugi, ya nuntut. Ya. Nomor 3, mau balas dendam. Wih, pintar semua lu, hebat ini, bisa jawab semuanya. Tapi awas, cuma bisa jawab tidak melakukan ya. Wah, hidup ini akan luar biasa. Maka itu suami istri, kalau di rumah kita penuh pengampunan, anak-anak itu bahagia luar biasa. Betul? Papa mama yang tidak berdamai itu menciptakan api neraka di rumah. Betul atau salah? Begitu api neraka diciptakan oleh papa mama yang tidak mau mengampuni, anak-anak gak betah di rumah. Mereka akan cari surga di luar rumah. Tolong jawab pertanyaan saya, apa jadinya anak-anak kita
Kalau kita ciptakan neraka, lalu anak-anak cari surga di mall, cari surga di pasar, di jalanan, di tempat-tempat yang jahat itu, maka bukan surga yang mereka terima, malah neraka. Suami istrinya berkata, sudah capek aku ngampuni. Menikah 40 tahun, dia tidak berubah. Hari ini selesaikan. Papa mama, maaf ya, saya ini ngomongnya kasar supaya gampang diingat. Kalau kaya, uangnya banyak, rumahnya mewah, harta bendanya luar biasa, ciptakan neraka masih lumayan. Sudah rumah ngontrak pinggir kali lagi, anaknya banyak, musuhan terus di rumah. Lebih baik nyemplung kalinya sekalian. Betul tidak? Anak-anak menderita. Setuju saya ngomong ini? Kalau Natal siang ini kita berdamai dengan siapa saja. Suami istri berdamai apa? Ampuni. Ampuni. Ayat terakhir 2 Korintus 5 ayat 19. Bagaimana cara Papa mengampuni kita? Aduh, gampang sekali. 2 Korintus 5, 19. Ini cara Papa mengampuni kita. Jadi kita bersih gara-gara apa? Firman yang kita dengar, renungkan, lakukan. Sebab Tuhan ngapain? Mendamaikan dunia. Saya ya ganti. Sebab Tuhan mendamaikan saya dengan dirinya oleh perantaraan Tuhan Yesus. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran saya. Terus pelan-pelan dulu. Ini luar biasa. Jadi begini, saudara tidak boleh berkata, aku ngampuni kok. Tapi ini loh SMS-nya tahun 94. Ngerti maksudnya? Masih disimpan. Nah, ini kwitansi utangnya tahun 87. Berarti kita masih hitung-hitung. Saya tanya kepada saudara, kalau Papa di surga ngampuni kita, pakai ngitung dosa tahun 61, dosa tahun 72, dosa tahun 83, ini umurnya kepala 7 ini harus tahu. Ingat tadi, makin panjang usia kita, makin banyak musuh. Bertobat. Saya tanya, apa jadinya kalau Tuhan mengampuni kita, tapi hitung-hitungan yang dulu? Cepat jawab. Jadi apa kita? Ayo, masuk neraka, saudara. Dosa kita kebanyakan. Maka itu suami istri, tetangga, kakak beradik, ipar, mertua, kemenakan, teman kerja, teman bisnis. Kalau mengampuni, jangan pakai hitung-hitungan. Aku ngampuni kamu, selesai hari ini. Kok diam saja? Saya tidak memaksa saudara, Tuhan pun gak memaksa. Ini pilihan. Berbahagialah kita kalau hidup gak punya musuh. Amin. Walaupun cuma makan nasi putih pakai kecap, tidurnya pasti nyenyak, hatinya pasti tenang, pikirannya nyaman, karena gak punya musuh. Orang yang punya musuh, ini ilustrasinya, yang nyakiti orang ini pakai baju merah waktu itu. Wih, lagi makan steak yang mahal sekali, yang lagi makan masakan Jepang, restoran Jepang mahal. Wih, lagi makan, tiba-tiba sekelebat yang baju merah lewat. Makanan jadi enak gak? Nah, rugi, coba yang mahal, tapi nggak enak. Nah, tapi kalau nggak punya musuh, tenang. Amin. Dendam itu membunuh. Saya ulangi, dendam itu apa? Membunuh. Satu ayat lagi. Oh, setelah kita diampuni tanpa diperhitungkan, maka kita harus mengampuni orang lain tanpa memperhitungkan.
Setelah itu Tuhan ngapain kepada kita? Baca. Tuhan telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita. Jadi selesai ibadah Natal ini yang penuh damai, kita perlu jadi pemberita damai. 1 Yohanes 3:15. Cepat. Habis ini siap-siap. Pak Chandra berdoa untuk kita semua. 1 Yohanes 3:15. 15 itu 13. 15. Siapa kalimat pertama? Setiap orang yang ngapain membenci saudaranya, dia adalah seorang pembunuh manusia. Hati-hati. Ternyata hukum surga tentang pasal pembunuhan itu tidak perlu kita menghilangkan nyawa orang. Tapi kalau kita membenci saudara kita, kita itu pembunuh. Ngeri. Saya tanya, berarti menurut firman ini setan itu mudah atau susah menjadikan kita seorang pembunuh? Sangat mudah. Saya pernah punya pengalaman di Sydney sudah lama. Saya lagi berdiri nunggu bus. Nah, di sebelah kanan saya ada 2 orang. Kami 3 nggak saling kenal karena lagi nunggu bus. Nah, terus yang paling pojok nomor 3 itu saya melihat, nggak tahu dia itu belanja apa ya, bawa kantong cukup berat, jadi tangannya kiri kanan itu penuh. Saya ngeliatin cuma mikir, kok nggak ditaruh saja ya. Nggak tahu lah, saya pun nggak nanyain. Lagi nunggu bis diam-diam. Ternyata orang di sebelah saya nomor 2 ini teriak kepada orang itu, ngapain kamu ngeledek aku? Saya jadi kaget aja. Nah, orang yang diteriakan itu ngelihat saya. Dia bilang, hidungku ini gatal. Aku nggak bisa gosok karena tanganku ada bara. Terus hidungku goyang-goyang begini. Dia tersinggung. Saya pikir, oh ada orang aneh juga. Ya udah, saya nggak mau ikut campur, nggak kenal. Kira-kira ada nggak orang seperti itu? Ada orang kedip-kedip, kenapa kamu ngeliatin aku? Benar. Oke, saya beri contoh kecil lagi. Suatu hari, saudara berdiri di pinggir jalan nunggu seseorang tuh nunggu apalah. Terus ada orang lewat di depan saya, nggak kenal. Terus orang ini noleh, anjing kamu, marah tidak? Salah, bukan anjing kok marah. Nah, ketahuan toh, ini loh yang punya banyak musuh pada begini nih. Harusnya kalau ada orang ngomong suara anjing, tanya, anjingnya ya apa? Betul? Nah, ini orang nggak punya musuh. Tapi orang cari musuh, sudahlah. Nah, ayo kita balik sekarang. Kalau saudara ketemu anjing asli, lagi santai, deketin, anjing kamu. Apa reaksinya? Cepat jawab. Masa bodoh, memang gua anjing, lu mau apa? Hei, dengar, yang anjing asli nggak tersinggung, yang anjing palsu kok tersinggung? Betul? Goblok nggak? Puji Tuhan aku, bertobat. Maaf ya, ini ilustrasi yang kita harus tahu. Jadi kalau ada orang cari perkara, senyum saja. Amin, jangan diladeni. Rugi. Mantap coy, wah hebat. Rugi kalau ada orang cari perkara kita tanggapi, tenang saja. Ada filosofi dalam yang pemujikan, silakan bagi selesai. Ada fakta dalam hidup, ya. Ini nggak ada di Alkitab, tapi dalam kehidupan. Dengerin ya. Kalau ada orang kasih sesuatu kepada kita, ya, jangan tanya isinya apa, pokoknya kasih sesuatu. Kita tidak mau terima, artinya kita menolak. Berarti sesuatu itu kemana? Ayo jawab. Berarti sesuatu itu balik kemana? Orang yang beri. Bukan ke kita nggak mau terima kok. Ulang. Yang berarti belum nyambung. Coba dengerin. Kalau ada orang kasih kita sesuatu, tapi kita nggak mau menerima. Nah, balik. Nah, banyak kita goblok. Betul nggak? Maaf,
dikasih satu kantong kresek kotoran, diterima. Ngerti nggak arti diterima? Loh, balas. Kenapa kamu kasih aku ini? Loh, nggak usah balas, nggak usah terima. Dan terima kasih bawa balik. Kalau hidup seperti ini, hati kita bersih, nggak ada musuh. Hidup penuh damai, maka Natal punya arti yang luar biasa. Damai, itu pertama dong. Damai di bumi kepada orang yang diperkenankan, disayang Tuhan. Coba ngomong kiri kanan, masih punya musuh ya? Hanya jangan punya musuh ya, jangan punya musuh ya. Hidup berdamai, rugi punya musuh. Selamat merayakan Natal yang penuh damai. Haleluya. Dan memberkati kita semua.